sejarah kebudayaan Islam dengan tema substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang singkat banyak dihabiskan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat wafatnya Rasulullah SAW. Berbagai hal yang dilakukan Abu Bakar dalam kepemimpinannya tidak lain adalah ingin mewujudkan stabilitas dan membangun kembali masyarakat Muslim yang bersatu. Berikut strategi dilakukan Abu Bakar antara lain. Yang pertama ada peristiwa Riddah, yang kedua kodifikasi Al-Quran, dan yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Peristiwa Riddah. Meninggalnya Rasulullah SAW banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum Mu'tad. Mereka menyatakan keluar dari Islam. Ada juga yang masih beriman dan menjalankan sholat, tetapi tidak mau menunaikan zakat, karena beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah SAW berarti menggugurkan kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar. Karena sikap keras kepala dan penentang yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, maka Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Khalid bin Walid adalah jenderal yang banyak berjasa dalam perang Riddah ini. Masa pemerintahan Abu Bakar hampir sama dengan pada masa Rasulullah SAW, bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti halnya Rasulullah SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Kodifikasi Al-Quran. Munculnya perang Riddah menimbulkan banyak korban, termasuk para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi buku. Khalifah kemudian menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Zaid bin Sabit ditunjuk karena ia adalah sosok pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Proses kodifikasi ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Perluasan wilayah. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, Abu Bakar berkonsentrasi merealisasikan cita-cita Rasulullah SAW, mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pimpinan Usama. Selain itu, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima yang berkonsentrasi mempersiapkan ekspedisi militer ke Syam. Beliau mengirimkan 5 divisi pasukan dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama ada Abu Ubaidah bin Jarrah, yaitu sahabat yang dijuluki Amin Hadhihi Al-Ummah, atau orang terpercaya dari umat Islam, dikirimkan ke Himas dan Homa. Yang kedua, Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus. Yang ketiga, Syurahbil bin Hasanah dikirim ke Yordania. Yang keempat, Amr bin As dikirim ke Palestina.
Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukannya ditugaskan untuk selalu siap siaga menyokong keempat defisit tersebut bila membutuhkan bantuan. Substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab meningkat. Setelah Damaskus berhasil dikuasai, setahun kemudian Syria jatuh dalam kekuasaan Islam. Dan menggunakan Syria sebagai basis pertahanan. Ekspansi berhasil diteruskan hingga ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar Persia, dan Mesir. Selain perluasan wilayah, Umar bin Khattab melakukan beberapa strategi kepemimpinannya dengan beberapa hal. Yang pertama, mengatur administrasi negara. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Dan yang ketiga, membentuk departemen. Substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Selama kurang lebih 12 tahun masa pemerintahannya, banyak terjadi gejolak internal, terutama parah terakhir masa pemerintahannya. Beberapa hal yang terjadi dan menjadi strategi kepemimpinan Utsman bin Affan yaitu: yang pertama, ada keluasan wilayah. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat. Beberapa wilayah berhasil dikuasai meliputi Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Kedua, yaitu pembukuan Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Untuk itu, setelah pembukuan Al-Quran selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Makkah. Satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Saat itu, Utsman mengharuskan umat Islam untuk menggunakan Al-Quran hasil salinan yang telah disebarkan tersebut. Sementara, Mushaf Al-Quran dengan cara baca yang lainnya dibakar. Dengan demikian, keselisihan berhasil dihindari. Substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang singkat dihabiskan untuk meredam beberapa pemberontakan yang terjadi. Ada dua pemberontakan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal antara Ali dan Aisyah, dan Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Beberapa strategi dan ketetapan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, beliau memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Dan yang kedua, beliau mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali untuk dikuasai negara.
Inilah materi substansi dan strategi dakwah Pulau Polwasi. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye.